Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Zara Sama Handoko dengan NIM 521120101009. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang berjudul Tax Treaty dengan asas search jurisdiction sebagai bentuk legalisasi dui kewarganegaraan di Indonesia. Studi kasus Tax Treaty Indonesia dengan Amerika Serikat. Pertama kita akan pasti introduction dulu ya. Artikel ini akan membahas bagaimana hak negara dalam mengatur pajak penghasilan bagi mereka yang menggunakan Indonesia sebagai pasar mereka dalam perkembangan e-commerce sebagai keniscayaan teknologi secara yuridis. Apakah hak negara dalam mengenakan pajak terhadap penjual e-commerce yang menggunakan pasar Indonesia sebagai pasar dan bagaimana implikasi tax treaty yang digunakan oleh Indonesia dan Amerika Serikat terhadap status warga negara masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang definisi dari e-commerce dulu. E-commerce adalah salah satu mekanisme transaksi dengan menggunakan jaringan komunikasi elektronik seperti internet. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Terdapat 4 bentuk model transaksi dalam e-commerce, yakni online marketplace, classified ads, daily deals, dan juga online retail. Yang pertama ada online marketplace, yaitu kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet sebagai online marketplace. Online marketplace merchant untuk menjual barang dan atau jasa. Dan imbalannya itu berupa run fee atau registration fee. Atau bisa juga komisi. Kemudian yang kedua ada classified ads, yaitu kegiatan menyediakan tempat dan atau waktu untuk memajang iklan. Jadi kita akan memasang iklan dan imbalannya itu berupa transaction fee yang merupakan objek PPh dan juga PPN. Yang ketiga ada daily deals, yaitu alat pembayaran yang digunakan berupa voucher. Dan yang terakhir ada online retail, yaitu kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 2 Ayat 5, bila perusahaan luar negeri melakukan kegiatan usaha melalui website, maka tidak akan menimbulkan BUT. Sama juga bila perusahaan luar negeri berdomisili di negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia. Bila kegiatan dari perusahaan luar negeri memberikan jasa melalui website, maka pembayaran yang diterima Indonesia merupakan objek pemotongan PPh pasal 26. Itu jika tidak ada P3B dengan Indonesia. BUT itu badan usaha tetap ya. Pengertian itu adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukannya di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Selanjutnya ada tax treaty. Definisinya itu ialah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Tax treaty itu mempunyai prinsip-prinsip dasar yang harus digunakan karena ini sudah diakui secara internasional. Ada 3 model bentuk treaty yang dijadikan acuan dalam menyusun suatu treaty, yaitu OECD model, ada PBB, dan juga campuran antara PBB dan juga OECD model. Dan juga terdapat 2 otoritas yang memiliki kepentingan dalam pengenaan pajak yang terkait dengan beneficial owner, yaitu negara asal wajib pajak, atau beneficial owner, yaitu memakai asas domisili, dan juga negara tempat wajib pajak mendapatkan penghasilan, yaitu asas sumber. Selanjutnya ada penjelasan mengenai
Dwi-kewarganegaraan, di mana seseorang adalah warga negara dari dua negara pada saat yang bersamaan. Ada dua prinsip kewarganegaraan, yaitu ada ius soli dan juga ius sanguinis. Ius soli itu kewarganegaranya itu berdasarkan tempat kelahiran, sedangkan ius sanguinis itu berdasarkan keturunan. Saat ini di Indonesia menganut prinsip ius sanguinis dan juga single nationality, yaitu kewarganegaraannya harus satu. Namun konsep dwi-kewarganegaraan tetap ada, namun terbatas pada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai usia 18 tahun. Jika sudah mencapai usia 18 tahun, maka anak tersebut akan diberikan hak untuk memilih kewarganegaraan, mau memilih untuk menjadi WNI, warga negara Indonesia atau warga negara asing. Kemudian kita akan menjelaskan tentang legalisasi dwi-kewarganegaraan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Menggunakan prinsip search jurisdiction untuk mengidentifikasi treaty, salah satunya pada pasal 7 ayat 1, menyatakan bahwa dividen yang dibayarkan penduduk suatu negara pihak pada perjanjian dianggap sebagai penghasilan yang bersumber di negara tersebut. Intinya, sumber pajak dari wajib pajak merupakan hasil dari transaksi yang bersumber dari negara tersebut. Contohnya, bila warga negara Indonesia menetap di Amerika Serikat, namun melakukan transaksi jual beli dan menjadikan Indonesia sebagai ladang usaha, artinya sumber pendapatan berasal dari Indonesia, sehingga Indonesia berhak mendapatkan pajak atas transaksi tersebut. Selanjutnya pada untuk pasal 7 ayat 2-nya berbunyi, jika berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 orang pribadi menjadi penduduk di kedua negara pada perjanjian, maka yang pertama, ia akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pada perjanjian di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap. Apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara pihak pada perjanjian atau sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal di salah satu negara tersebut, ia akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pada perjanjian di mana ia mempunyai hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat, tempat yang menjadi pusat perhatiannya. Kemudian ada yang kedua, yaitu jika negara pihak pada perjanjian mempunyai pusat perhatian tidak dapat ditentukan, ia akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pada perjanjian di mana ia mempunyai tempat tinggal yang biasa ia gunakan untuk berdiam. Jadi kita hitung waktu berdiamnya di mana. Kemudian yang ketiga, jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua negara pihak pada perjanjian atau sama sekali tidak mempunyai di salah satu negara tersebut, ia akan dianggap sebagai penduduk negara pihak pada perjanjian di mana ia menjadi warga negara. Kita lihat dari warga negaraannya. Kemudian, yang terakhir, jika ia menjadi warga negara dari kedua negara pihak pada perjanjian atau sama sekali tidak menjadi warga negara salah satu negara tersebut, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari negara pihak pada perjanjian akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama. Dan pejabat-pejabatnya itu biasanya dari kedutaan besar, baik Amerika maupun Indonesia. Untuk yang pasal 7 ayat 1, ada namunnya, yaitu saat pemahaman keluarga negara menyatakan salah seseorang menyandang dua status sekaligus, artinya konsekuensi yang harus ia lakukan adalah menerima hak dari kedua negara tersebut, baik Amerika maupun Indonesia, dan juga harus melakukan dua kewajiban yang berbeda kepada dua negara yang berbeda pula, yaitu Amerika dan juga Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.